Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Rosi Naufaludiva. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas penelitian. Oke, teman-teman atau pemirsa yang sedang menyaksikan, di sini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Al-Quran Hadis yang merupakan dengan dosen pengampu Ustadz Fatoni. Nah, Al-Quran dan hadis ya. Tapi kita tidak terfokus pada Al-Quran dan hadisnya. Di sini bersama Rosi akan membahas satu tema yang berarti mukjizat Al-Quran untuk kehidupan. Oke, di sini karena kita semuanya merupakan umat Islam dan juga umatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tepatnya di Gua Hira. Dan surat yang pertama turun yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq dengan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti Iqra, perintah untuk membaca. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dengan keadaan umminya atau tidak bisa membaca dan juga menulis, namun makna yang tersirat di sini yaitu bukan merupakan hanya membaca tulisan, namun juga pandai-pandai untuk membaca keadaan. Contohnya seperti kita saat ini yang akan membaca mukjizat Al-Quran. Nah, sedahsyat apa sih Al-Quran hingga memiliki mukjizat untuk umat Islam? Perlu diketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini bukan berarti kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna ya, melainkan dengan turunnya Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa yang belum ada, apa yang belum jelas, kemudian disempurnakan melalui Al-Quran. Begitu, Masya Allah, bukan? Ini disebut mukjizat. Coba bayangkan saja, ketika pada zaman dahulu, ketika zaman jahiliyah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, di situ betapa kalau bahasanya di sini, betapa sulitnya kaum Quraisy dengan panutannya yaitu menyembah berhala, dan tiba-tiba datang Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Dengan begitu perjuangan beliau untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian terbantulah beliau dengan Al-Quran, kemudian dapat menyampaikan bahwa suatu kebenaran itu memang ada. Ya, memang perjuangan banget sih, mulai dari segala macam lah, mulai dari dipukul atau diolok-olok, dihina, hingga keluarganya sendiri bahkan. Nah, di sini dengan Al-Quran beliau sangat terbantu untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad bahwa memang suatu kebenaran itu memang ada, bukan semata-mata dari Nabi Muhammad yang hambanya Allah, namun itu memang suatu ajaran dari Allah SWT. Nah, dari situ kemudian sedikit banyak lah para pengikut Nabi, kemudian Nabi memiliki sahabat-sahabat, baik dari keluarganya sendiri atau orang-orang yang terpercaya.
Selanjutnya, gaya bahasa yang ada di Al-Quran. Nah, sekarang kita membicarakan sastra ya. Sastranya masyarakat Arab pada zaman dahulu kan memang begitu indah. Sebelum datangnya Al-Quran pun mereka sudah pandai untuk bersastra dan tidak jarang untuk mengadakan perlombaan mengenai syair-syair yang di situ sangat amat menjunjung tinggi sastra. Nah, dengan adanya Al-Quran, dengan gaya bahasanya, dengan sastranya yang sangat luar biasa, di sini tidak menandingi ya, melainkan menunjukkan betapa unggulnya. Nah, dari situlah kaum Nabi Muhammad sudah lumayan banyak kemudian dapat diajak berhijrah ke Madinah karena keadaan di Makkah sudah begitu tidak memungkinkan untuk beliau menyampaikan ajaran Islam. Nah, kemudian selepas beliau berhijrah, disitulah beliau aman menyampaikan menyampaikan kebenaran Allah melalui Al-Quran. Nah, di situ sudah sangat terbukti bahwa mukjizat Al-Quran itu ada, bisa sebagai petunjuk, pembeda, kemudian dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan terlebih kita mahasiswa pendidikan bahasa Arab sudah sepatutnya kita untuk menjaga apa yang telah diajarkan pada zaman dahulu dengan tetap membawa kebenaran yang ada. Oke, sekian dari Rosi menyampaikan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Allahumma fi ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.